Olha o Capuringa sofrendo pênalti. Os jogadores do São Cristóvão reclamaram. Marinho Chagas pelo Fluminense cobra no alto. Tira completamente do goleiro. Abril de 77, Maracanã. Fluminense 3, São Cristóvão 1. Marinho Chagas vai fazer gol de falta no Santos no Maracanã. Observe pelas joelheiras que o goleiro da Vila é Cláudio, que já morreu. Botafogo e Santos, Maracanã pra você. Olha o Dinamite, tinha recebido do Zico. Tentou ganhar do goleiro. Zara afastou. Marinho Chagas fica com a sobra e chuta forte, encobrindo o goleiro colombiano Lopes. Março de 77 no Maracanã. Bagi pecinta sepak bola era sekarang, nama Roberto Carlos, Marcelo, atau bahkan Serginho barangkali masih dianggap sebagai bek kiri terbaik yang dimiliki Brasil. Melalui skill olah bola tingkat tinggi, kecepatan maksimal, hingga sepakan super keras, para pemain tersebut sukses menjadi ikon bagi sepak bola samba. Berlari di sisi kiri, baik Roberto Carlos hingga Marcelo khususnya, mereka disebut sebagai pemain yang paling menonjol. Prestasi dan konsistensi yang ditunjukkan selama ini pun menjadi bukti mengapa pemain-pemain tersebut layak dianggap sebagai legenda. Namun tahukah kamu, sebelum adanya sosok Roberto Carlos yang sangat ikonik dengan kecepatan dan sepakannya di sisi kiri Brasil, tim Samba memiliki satu nama yang begitu diidolakan. Bahkan di era dahulu, sosok ini membuat kebanyakan penggemar sepak bola bercita-cita menjadi seorang bek kiri. Bukan pemain sayap, gelandang serang, atau penyerang utama yang selama ini jadi idola. Adalah Marino Sagas. Pria tampan dengan tatanan rambut pirang itu mampu menyihir seluruh penggemar sepak bola dunia akan seni dan keterampilan yang ditunjukkan dari sisi kiri lapangan. Marino Sagas adalah ikon. Meski dia gagal mempersembahkan trofi Piala Dunia, eksistensinya di atas lapangan dapat membuat siapapun terkesima. Banyak legenda dunia yang mengakui bakat Marino Sagas, meski memang namanya cenderung dilupakan. Sosok Marino Sagas menjadi sangat populer di ajang Piala Dunia 1974. Dia yang lahir pada 8 Februari 1952, saat itu tengah berada pada usia 22 tahun. Tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Marino Sagas selain muda dan bertalenta. Meski timnas Brasil tahun tersebut gagal mempertahankan gelar juara dunia, Marino Sagas dan kolega tetap mampu membawa tim Samba duduk di posisi 4 besar. Lebih hebatnya lagi, sang pemain menjadi satu-satunya penggawa Brasil yang masuk ke dalam jajaran tim terbaik turnamen. Ini menjadi momen yang sangat langka, mengingat Marino Sagas berposisi sebagai seorang bek kiri. Lari cepat dan sepakan akurat menjadi senjata utama yang dikuasai Marino Sagas. Meski berposisi sebagai bek kiri, keunikan pada sosok Marino kian terlihat jelas saat dia mengandalkan kaki kanannya. Setelah melakoni turnamen Piala Dunia 1974 dengan sangat luar biasa, Marino Sagas mulai diperbincangkan dunia. Namanya tersorot hingga ke kompetisi Eropa. Sayangnya, dia menolak terbang ke benua biru dan lebih memilih berkarir di negeri sendiri. Ketika itu, dia masih meneruskan karir di Botafogo sebelum akhirnya bergabung dengan Fluminense pada tahun 1977. Selama karirnya di Brasil, Marino masih rutin menjadi andalan. Dia mendapatkan sejumlah piala dan untuk ukuran seorang bek kiri, dia termasuk sebagai pemain yang rajin mencetak gol. Hal itu pun membuatnya kembali menjadi andalan Brasil. Di babak kualifikasi Piala Dunia 1978, Marino benar-benar memainkan peran penting dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan atas Kolombia, salah satunya melalui tendangan bebas dari jarak 30 yard. Namun secara mengejutkan, nama Marino Sagas segera dikeluarkan oleh timnas Brasil karena kontroversi yang dilakukan. Dia menolak untuk mengikuti perintah sang pelatih dan mengatakan bahwa ia punya cara sendiri untuk mencapai level maksimal. Dengan sikap yang terbilang bengal, nama Marino Sagas kembali membuat kejutan. Bukannya berkarir di Eropa, dia malah memilih terbang ke Amerika Serikat dan bergabung dengan New York Cosmos.
Menurutnya, budaya Amerika Serikat sangatlah cocok dengan gaya hidupnya. Marinho Sagas yang gemar pesta dan masuk ke dalam pergaulan bebas menganggap bila kompetisi Amerika Serikat akan memberinya kebahagiaan. Nahas, cara yang dipilih Marinho Sagas pun salah besar. Meski benar bahwa dia sempat kembali ke Brasil dengan bergabung bersama Sao Paulo dan memenangkan Campeonato Paulista pada tahun 1981, secara perlahan karir sepak bolanya rusak. Marinho Sagas yang dahulu dikenal sebagai bek kiri Brasil yang sangat ikonik dan berbakat telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama tim Samba sejak tahun 1977. Ya, insiden kualifikasi Piala Dunia 1978 menjadi sebabnya. Saat itu dikatakan oleh majalah sepak bola Prancis Onze bahwa Marinho Sagas mengecam keras peraturan sang pelatih yang tidak memperbolehkan setiap pemain membawa pasangan selama mengikuti agenda yang terkait dengan tim nasional, termasuk persiapan Piala Dunia. Saat itu juga Marinho Sagas menentang keras aturan tersebut dan mengatakan bahwa setiap pemain punya cara tersendiri untuk bahagia. Setelah ditelusuri, Marinho Sagas merasa tidak kuat apabila selama mengikuti agenda dengan timnas Brasil, dia tidak diizinkan untuk berhubungan seksual. Marinho menganggap bila akan sangat membosankan kalau selama bertugas untuk tim nasional, para pemain hanya dihadapkan dengan para pria, alias tidak ada satupun wanita. Kebiasaan buruk itulah yang kemudian mengikis karir Marinho Sagas. Padahal dia sangat dihormati oleh rekan setimnya sekelas Jairzinho. Rekan setimnya di klub juga menganggap bila Marinho Sagas adalah sosok penting dalam berbagai situasi. Namun apa mau dikata, kebiasaan liar telah membunuh karirnya. Dalam sebuah laporan dikatakan bahwa kebiasaan buruk berupa pesta erotis dan mabuk-mabukan sangat sulit ditinggalkan oleh Marinho Sagas. Pada usia 27 tahun saat itu, dengan paras tampan dan tubuh kekar, Marinho Sagas pernah kedapatan berselingkuh dengan seorang perawat di rumah sakit saat istrinya sedang sibuk melahirkan anaknya. Pada tahun 2013 silam, Marinho Sagas pun mengakui kebiasaan buruknya itu. Namun dengan santai dia menjawab bila kebiasaan itu sama sekali tidak memberikan beban kepadanya. Sebab selama ini tidak pernah ada seseorang yang mengaku sebagai anak biologisnya. Marinho Sagas sendiri mengakhiri karir sepak bolanya pada tahun 1988 atau saat usianya menginjak 36 tahun. Tidak ada klub besar Eropa yang pernah dibela olehnya. Untuk timnas Brasil pun dia hanya memainkan sekejap karir cemerlang. Banyak sekali yang menyayangkan perjalanan karir Marinho Sagas. Padahal dia bisa saja melampaui capaian Roberto Carlos hingga Marcelo yang kita kenal sekarang apabila dia menjadi pribadi yang lebih disiplin dan konsisten menjaga stamina. Pasca pensiun, Marinho Sagas sempat masuk ke dunia politik. Dia juga sempat mencoba peruntungan dengan menjadi pelatih. Namun semua usaha yang dilakukan gagal total. Marinho Sagas kemudian menghabiskan masa tua dengan terus berfoya-foya dan beberapa kali muncul sebagai komentator sepak bola. Dia dikenal sebagai komentator yang kerap mengeluarkan kritik pedas, termasuk mengatakan bila Roberto Carlos masih belum dapat mencapai levelnya. Ia masih bersikeras mengatakan bahwa Brasil tahun 1974 merupakan tim dengan pertahanan terbaik, lalu Brasil tahun 1982 dengan lini tengah terbaik dan tahun 1970 sebagai skuad dengan lini serang terbaik. Di akhir hayatnya, Marinho Sagas terus berjuang melawan penyakit akibat kecanduan alkohol. Ia akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada tahun 2014 setelah terjadi pendarahan di pencernaannya.